Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi berikutnya lagi contoh call by value and call by reference. Contoh kasus swap yaitu menukar ya. Di sini kita menukar dua variabel. Nah, di sini Anda lihat saya definisikan suatu function yang satunya call by value, ini adalah call by reference ya. Anda lihat di sini call val ya, value maksudnya. Di sini ada disini satu variabel. Kalau udah by reference kita gunakan bahkan tanda bintang. Nah, kita lihat dampaknya terhadap perintah ini terhadap nanti variabel yang kita masukkan. Nah, di sini kita masukkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan D sama dengan 4. Ya, kemudian ini kita cetak dulu nilainya ya. Kemudian setelah kita cetak nilainya, kita panggil ya call by value. Yang kita masukkan nilai adalah A dan B, yaitu 1 dan 2. Maka dia langsung lompat ke sini ya. Void swap call by val ya. Di sini IEBA berarti di sini 1, yang ini 2. Berarti seolah-olah di sini mengkopikan ini nilai A, ini di sini dikopi ke sini ya. Nilai B copy ke sini ya. Anda lihat di sini nama variabelnya sama ya. Nama variabelnya sama. Nah, tadi sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa call by value tidak akan mengubah ya nilai dari variabel di main ya. Nah, sekarang kita lihat ini contoh saya buat variabel dengan nama yang sama. Apakah mengubah nilai atau tidak ya? Nah, di sini berikutnya saya definisikan satu tempat karena dia menukar data. Kita pernah bahas proses untuk menukar data adalah kita sediakan satu tempat temporary ya, temporary. Nah, nilai A ini kita amankan dulu ke satu tempat temporary. Kemudian nilai B-nya ya, nilai B-nya karena ini sudah diamankan bisa dikopikan ke A di sini. Ya, jadi berarti di sini B-nya 2, A-nya tadi 1 tersimpan di temp. Maka di sini karena A sama dengan B, maka sekarang A-nya menjadi 2. Kemudian nilai B-nya diambil nilai tempnya yaitu 1. Maka nilainya menjadi swap atau bertukar. Kemudian di sini dicetak call by value ya, call by value metodenya nilai A sekarang menjadi 2 dan B-nya menjadi 1. Ya. Kemudian setelah di swap, nah kita uji nih, kita ingin tahu nilai A-nya dan B-nya ya. Di mail ya, nilai A-nya 1 dan B-nya 2. Nah, setelah itu kita ya, jadi di mail nilainya ternyata tidak berubah walaupun ini di swap. Ya. Jadi walaupun ini variabel sama, tapi ini lokasi memorinya berbeda. Ya, lokasi memori ini sama lokasi memori yang di sini. Nah, sekarang kita lihat yang C sama D ya. C sama D di sini 3 dan 4. Kemudian kita swap tapi call by reference. Nah, tadi kita sudah bahas di video sebelumnya bahwa call by reference kita kirimkan, kita tambahkan, kita tunjuk lokasi dari penyimpanan 3 dan 4 ya. Nah, di sini nanti akan dibaca di sini ya. Lokasinya dari ini ya, dari C sama D ya, di sini asterik. Kemudian dilakukan proses sama yaitu proses sama ya. Di sini kita temporary. Nah, lokasi memori ini kita simpan dulu ya. Nah, ini sebenarnya kalau seperti ini sebenarnya ya menunjuk satu nilai nih. Menunjuk satu nilai ya, nilai yang ditunjuk oleh C ya. Nilai C yaitu nilainya adalah tadi 3, maka sini tersimpan angka 3 ya. Kemudian di sini ada AK4 masuk ke sini. Nah, di sini ada perbedaan di sini. Kalau di sini kita langsung nilai itu akan dirubah, tapi di sini sebenarnya dia menunjukkan itu lokasi yang ditunjuk oleh D dipindahkan ke lokasi yang ditunjuk oleh C gitu ya. Nah, di situ. Nah, sehingga di sini nanti 3 ya, tapi sebenarnya di sini 3 langsung 34 tapi menunjuk lokasinya, alamatnya. Nah, ini di sini ini menjadi 4 ya. Jadi jadi 4, kemudian tadi jadi 3 disimpan di lokasi yang ditunjuk oleh D. Nah, di sini kita tampilkan ya. Kita tampilkan nanti maka bertukar menjadi pada 3. Nah, sekarang kita lihat hasilnya di sini. Nah, kalau di sini call by reference dia akan mengubah nilai, beda dengan tadi call by value.
tidak ubah nilai, sini dia akan berubah, nilainya pun akan bertukar. Nah ini kita lihat outputnya seperti ini. Nilai A 1, call by value, berubah hanya 2 demi 1, tapi di main tetap dia 1 dan 2. Kemudian untuk call by reference, nilai C-nya 3 dan D-nya 4. Nah di sini berubah menjadi 4 dan 3, di main pun berubah menjadi 4 dan 3. Oke. Kita lanjutkan lagi ke video berikutnya, kita bahas tentang pointer.